Buka halaman 20. Kita bahas tentang mata pencaharian bangsa Arab. Yang satu yaitu pertanian. Sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Ada sedikit lahan untuk bercocok tanam atau bertani, tapi sebagian besar daerahnya padang pasir, udaranya panas dan tanahnya gersang serta tandus. Sebagian di padang pasir itu ada lembah yang memang lembah itu ada yang subur. Di sana ada mata air yang mengalir di tengah-tengah padang pasir atau di dalam lembah situ yang disebut dengan oase. Jadi oase itu adalah mata air yang mengalir di tengah-tengah padang pasir. Nah, di tempat itu biasanya masyarakat Arab menggunakan sebagian lahannya itu atau lembah itu untuk bercocok tanam. Mereka menanam gandum, sayuran, dan buah-buahan. Mereka mulai menanam yaitu gandum, sayuran, dan buah-buahan di lembah yang memang ada sebagian yang ada airnya dan tidak kering. Daerah yang subur di Jazirah Arab yaitu adalah di Taif. Tempat ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Yang kedua yaitu peternakan. Bagi bangsa Arab, peternakan adalah pekerjaan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka dari dahulu menekuni pekerjaan ini karena dengan pekerjaan ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa susu, daging, dan kulitnya. Binatang ternak yang mereka pelihara biasanya adalah domba, kambing, dan unta. Mereka mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang banyak dan secara berpindah-pindah tempat. Kenapa mereka berpindah-pindah tempat? Karena mereka mencari padang rumput yang subur dan sumber air yang banyak. Jadi ketika di suatu tempat mereka ketemu atau bertemu dengan padang rumput yang subur dan ada sumber airnya, mereka tinggal di situ untuk sementara waktu. Tapi ketika padang rumput dan sumber airnya sudah tidak ada, mereka akan pergi mengembalakan kambingnya dengan secara banyak atau dengan jumlah yang banyak. Mereka beramai-ramai mencari padang rumput dan sumber air yang subur. Ketika mereka sudah sampai ke tempat itu, mereka akan tinggal di situ untuk mengembalakan ternaknya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh penduduk Arab pedalaman atau dikenal juga dengan suku Baduy. Yang ketiga yaitu perdagangan. Mata pencaharian utama bangsa Arab pada waktu itu adalah perdagangan. Mereka berdagang, bertani, berkebun, beternak domba dan unta, serta ada juga yang menambang emas. Jadi bangsa Arab itu mata pencahariannya yaitu bertani, berkebun, beternak domba dan unta, serta menambang emas. Nah, secara umum perekonomian bangsa Arab dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat. Suku yang memiliki kemampuan perang yang baiklah yang lebih makmur dibandingkan suku yang lemah. Dahulu mereka itu masih berbentuk suku-suku, dan suku yang terkuatlah yang mempunyai peran penting di dalam masyarakat Arab pra-Islam. Ketika mereka berperang dan mereka menang, merekalah yang kuat dan merekalah yang memegang kendali perekonomian bangsa Arab pada saat itu. Kaum pedagang memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang pemberani
Mereka membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani. Mereka juga membeli hewan ternak dari para peternak. Mereka kemudian menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, atau Habasyah. Nah, dari negeri-negeri tersebutlah mereka membeli barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Jadi mereka itu membeli dari hasil petani dan para peternak, terus menjualnya ke negara yang jauh secara berkelompok. Jadi mereka berdagang itu bisa berbulan-bulan dan bisa berbulan-bulan baru mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk atau yang nomor 1, bagaimanakah cara orang Arab memenuhi kebutuhan hidupnya? Yang kedua, apa mata pencaharian utama bangsa Arab? Kamu salin ke buku tulis pertanyaannya dan kamu jawab pertanyaan itu di buku tulis. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.